Bolehkah kita mulai saja omon-omon? Boleh Biar dong. Bu Siska punya waktu. Karena ini hari libur ya, Bu Siska ya. Betul Jadi sekali. kita juga punya apa Tapi kalau namanya nggak libur waktu. malah lebih susah kalau jam 2 ya. Baik, saya menyapa teman-teman, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat siang Bapak Ibu, hari ini berjumpa, hari ini giliran saya, Pak James dari PGRI, dan hari ini kita akan dibersamai bersama Ibu Francisca Susilawati, Dr. Francisca Susilawati, MHUD, SHUD MPD, yang juga merupakan pengurus dari PBPGRI, Ketua Departemen Hubungan Luar Negeri dan Dalam Negeri. Ini Menteri Luar Negeri sama Dalam Negeri dirangkap ya. Semua jabatan dirangkap kayaknya. Ya apalah arti sebuah jabatan gitu ya. Apalah Karena artinya itu. bentar ini handphonenya lupa di silent. Yang penting tugasnya. Bapak Ibu sesuai dengan janji kita, kalau yang mengikuti Zoom harus open kamera. Jadi kita menghargai narasumber yang sudah dandan dan saya yang sudah ganteng. Ya, jadi hargailah kami yang open kamera. Kalau di rumah pakai daster, tutup dulu sebentar ya. Nah, Nggak ini kok apa-apa sih banyak pakai daster juga. ini ibu-ibu bapak-bapaknya mana ini? Ya memang Selamat biasanya ibu pada siang. Masih salat dulu. Mau waktunya salat ya. Nggak ya enggak apa-apa, nggak apa-apa. salah. Ya sesuai kesepakatan biar nanti fotonya enak ya karena Cantik. baik Bu tadi saya lanjut ya. Jadi Ibu Dr. Francisca Eswood MPD sehari-hari selain di PGRI, beliau adalah Direktur Akademik Sekolah Bogor Raya. Nanti Bapak Ibu silakan dicek ya di internet, di Google, Sekolah Bogor Raya. Ada di Sekolahnya kota gede, mana? ada di Kota Bogor bukan? Namanya Bogor Raya, ya, di Kota Bogor. Bapak Ibu saya ingatkan lagi, yuk open kamera yuk. Kami udah ganteng, udah cantik. Bu Siska udah dandan ya. Masa iya pesertanya sembunyi di balik kamera? Pulsanya kuota paket data tidak akan kepotong banyak kok ya. Jadi tenang aja. Aman-aman. Kita tidak berlama-lama Bapak Ibu di hari libur. Walaupun jadwalnya sampai jam 4, tetapi kalau Bapak Ibu mau live juga apa. Dan saya beri kesempatan Jangan di hari dong. libur. Di Jangan hari, dong. jangan dong, materinya bagus. Karena hari ini bicara kompetensi guru di era pendidikan berbasis digital, kompetensi guru apa saja yang harus dimiliki. Bu Siska sebagai Direktur Akademik di Bogor Raya dan pengurus PGRI pasti punya masukan buat kita. Ya. Oleh karena itu, mari kita simak bersama Bu Siska, dan ini semua yang sudah hadir, akhirnya tambah ini 1, 2 pada masuk semua, dari peserta lomba Digital Media and Learning. Jadi lombanya Bu Siska bukan hanya medianya, bagus-bagusan videonya, tetapi juga lomba proses pembelajarannya, Bu. Jadi bagaimana dengan digital media itu mereka menerapkannya dalam mempraktekkannya dalam kelas, dalam proses pembelajaran. Begitu Ya. lombanya. Nah, Bu Siska beri masukan buat kita kompetensi yang Bapak Ibu harus miliki di dalam pembelajaran masa depan berbasis. Bu Siska, time is yours. Thank you, Pak James. Bapak Ibu, selamat siang. Bersama dengan saya, Bapak Ibu tidak hanya diperbolehkan untuk memberikan respon di chat, tapi juga open mic. Jadi lebih kepada kita brainstorm bersama, lebih kepada kita diskusi bersama. Setuju ya? Kalau kita sama-sama nanti akan
saling bertukar pikiran. Ketika saya membutuhkan respon, Bapak Ibu boleh buka open mic dan memberikan responnya. Oke kah? Oke. Oke. Oke, tadi Cuma sebenarnya eh, close ya. Jadi kalau ada ini, kalau mau bertanya baru open ya sih, karena khawatir di oh, belakang oke. ibu-ibu mereka lagi di mana, di warung, bisa. Oke. Jadi yang mau bicara Alright. langsung raise hand boleh ya. Jadi Langsung tidak resen atau takut di di chat sesi, juga boleh. langsung. Betul. Oke. Silakan. Silakan. Saya tapi masih belum bisa share screen ya, Pak James ya. Maaf. Sebentar. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah Fokus sempat ya. dikenalkan. Kenapa? Belum saya fokus ya. Belum. Tadi sudah sempat dikenalkan oleh Pak James, saya Francisca Susilawati. Sehari-harinya selain membantu di pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia, saya ada di sebuah sekolah, Sekolah Bogor Raya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti pas mampir di Bogor, bukan hanya kulineran, monggo silakan mampir di Sekolah Bogor Raya. Itu exit tolnya itu sudah kelihatan sekolah kami. Menulis buku dari tahun 2017 sampai per hari ini, dari kurikulum berganti, buku berganti, saya mencoba untuk menuangkan ide-ide atau hal-hal yang ingin saya bagi kepada para guru di seluruh Indonesia, dan hari ini mendapatkan kesempatan untuk berbagi bersama dengan Ibu dan Bapak guru yang pastinya sangat cakep-cakep sekali ini keterampilan digitalnya, karena untuk menjadi peserta dari digital media dan learning competition itu nggak sembarang guru bisa ikut di dalam kompetisi tersebut ya. Saya masih disable loh, saya masih belum bisa share screen. Bentar. Oke. Pak Marjono di belakang layar. Saya juga enggak bisa. Marjono. Sambil menunggu, Bapak Ibu, pakai chatnya ya. Hari ini tuh judulnya adalah transformasi kompetensi guru di era digital. Kompetensi dalam pendidikan di era digital. Dalam bayangan Ibu dan Bapak, apa yang akan kita bicarakan di siang hari ini? Saya mau lihat, saya mau dengar, saya mau mendapatkan respon dari chatnya. Silahkan ditulis. What cross in your mind? Kalau Bapak Ibu mendengar judulnya, judulnya adalah kompetensi guru dalam pendidikan di era digital. Kira-kira apa yang mau kita bahas? Yuk, aku mau Silahkan dengar, mau dapat respon yuk, Bapak Ibu. Pak. Apa? Akan bicara mengenai kompetensi. Bu Sri Rahayu mengatakan akan bicara tentang media. Terus apa lagi? Kira-kira kita mau mau ngomongin apa sih siang hari ini? Game based learning, kemampuan guru menggunakan digital dalam pembelajaran, inovasi Learning itu pembelajaran, topik ya. pengelolaan kelas digital. Oke. Metode pembelajarannya seperti apa? Oke. Secara garis besar yang akan kita peran guru dalam memanfaatkan media pembelajaran digital itu salah satunya. Secara garis besar yang akan kita bicarakan adalah bagaimana sih peran guru atau kompetensi yang dibutuhkan dari seorang guru itu telah bergeser dari dulu dinilai guru itu sudah cakap kalau sudah memiliki list of kompetensi yang A, B, C, D. Tapi rupanya di dalam pendidikan di dunia digital itu ada terjadi pergeseran bahwa kompetensi yang dulu kita miliki nggak cukup karena kita harus mampu memfasilitasi pembelajaran bagi anak-anak di dunia yang sudah berubah ini. Nah, itu yang akan kita bahas. Kok masih belum bisa ya, Pak James ya? Bentar, saya nunggu admit. Bentar, Bu Siska. Oke, oke, oke. Jadi ada sebuah pergeseran. Pergeserannya bukan tentang cara belajar anak-anak saja, tapi kitanya sendiri sebagai pengampu pendidikan pun bergeser. Nah, dari pemantik itu, bahwa kok bergeser, apa yang bergeser, Bapak Ibu boleh share juga, kira-kira pergeseran itu ada di area mana ya? Apa yang bergeser dari kompetensi yang dibutuhkan dari seorang guru? Coba share. Bergesernya seperti apa dan di area mana pergeseran itu? Yuk coba share apa yang Bapak Ibu perannya sebagai fasilitator, penggunaan teknologi di dalam pembelajaran. Terus apa lagi? Fasilitator itu juga luas sekali ya, bagaimana kita memfasilitasinya, kompetensi apa yang kita miliki supaya kita bisa menjadi seorang fasilitator yang handal. Pergeserannya di dalam metode pembelajarannya. Putri Snawati, boleh nggak dielaborasi metode pembelajarannya bergeser seperti apa sih? Dan kenapa itu membuat kompetensi kita juga mengalami pergeseran? Ini juga oke nih ketika dibilang bahwa Hai. peran... Halo Pak Putrisna. Putrisna bisa Iya, dielaborasi? iya baik Ibu Francisca, terima Iya. kasih.
Sepanjang saya menjadi guru, eh, tentu aja dalam apa namanya dalam perubahan atau transformasi digital yang kita miliki dari yang dulu tidak tahu apa namanya pembelajaran menggunakan teknologi. Nah, Hmm. sekarang tuh harus mengalami perubahan, ya, transformasi tadi. Jadi metode yang dulu kita gunakan itu masih tradisional, sekarang itu harus lebih interaktif. Kita harus punya banyak kreativitas untuk memadukan eh, apa namanya metode-metode yang kita akan implementasikan ke anak-anak yang sekarang ini memang anak-anak sudah cenderung banyak menggunakan media ya. Jadi kita pun harus mengubah metode kita gitu supaya itu bisa nyaman dan menjawab tantangan zaman. Mungkin begitu Bu Baik. Francisca. Bu Putri Snawati mengajar di mana kalau boleh tahu? Saya mengajar di Man Insan Cendekia Gorontalo. Wow, dari Gorontalo hari ini ketemu dengan saya yang dari Bogor. Itu adalah salah satu wujud dari perkembangan teknologi yang memfasilitasi. Nah, ada satu benang merah tadi yang saya mau highlight dari apa yang di-share oleh Bu Trisnawati, kreativitas. Bahwa dulu mungkin kompetensi kreativitas itu tidak menjadi highlight. Tapi rupanya sekarang dengan variasi-variasi metode dan learning resources yang begitu mudah kita dapatkan, creativity ternyata sangat dibutuhkan karena kemudian guru harus mikir, merancang. Kalau saya mau anak saya menjadi kolaborator yang unggul, maka metode atau platform apa, atau apps apa, atau AI apa yang mau saya pakai supaya kolaborasi itu bisa terwujud. Creativity muncul dari Ibu Trisnawati. Siapa lagi yang mau share? Pengguna menjadi pencipta, Ibu Yunita Sintania. Yunita boleh share kah? Maksudnya apa itu? Pengguna menjadi pencipta katanya. Silakan Bu Yunita. Bu Siska Oke, sudah bisa share screen ya? Oke, sip. oke. Silakan Bu Terima Yunita. kasih. Siap, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Maksud dari pengguna menjadi pencipta ini pengalaman dari saya pribadi. Kalau saya dulu beberapa tahun yang lalu mungkin uh, modenya adalah sebagai pengguna, jadi apps atau aplikasi-aplikasi digital untuk mendukung atau mensupport proses pembelajaran saya itu saya sebagai penggunanya, saya sebagai pemakai instannya begitu. Nah, bergeser pada perkembangan zaman sekarang, saya lebih mengarah pada bagaimana saya mencipta atau bagaimana saya membuat dengan yang sudah ada itu saya kembangkan, saya inovasi, saya kreatifkan kembali sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya. Seperti itu singkatnya Bu Persis. Sip. Kalau dulu kita Sip. hanya menerima ya, Bu Yunita Betul, ya, hanya betul, menerima, hanya pakai, hanya pilih. betul, Sekarang fungsi kita sudah bergeser, bukan hanya sebagai pengguna, tetapi juga pencipta dan betul. pembagi ya. Karena sekarang Iya, juga banyak sekali platform-platform yang kita bisa pakai untuk membagikan apa yang kita ciptakan untuk betul, diadopsi bagi guru-guru lain. Keren banget. Nah, betul. Bang James, artinya dari dua share padahal ya baru dua orang yang share dari situ kita bisa paham betul bahwa guru-guru sebenarnya sudah merasa bahwa transformasi atau pergeseran peran itu memang nyata dan terjadi. Tapi ada satu hal sebenarnya yang tidak boleh kita lupa, mau kita menggunakan teknologi apapun itu, mau kita menggunakan pendekatan apapun itu, mau kita menggunakan apps apapun itu, ada satu hal yang harus kita pegang bahwa pembelajaran yang kita hadirkan di ruang-ruang kelas secara offline maupun secara online itu harus memiliki makna bagi peserta didik kita. Itu yang nggak boleh enggak. Dan itu tidak bergeser. Dulu juga kita selalu diwacanakan atau selalu diingatkan bahwa pembelajaran itu harusnya meaningful atau bermakna. Sekarang pun, apapun yang kita hadirkan, apapun yang kita ciptakan, apapun yang kita kreasikan di dalam ruang belajar kita, sekarang udah bukan ruang kelas ya, tapi kita bisa bilang di dalam ruang belajar kita, dia tetap harus memiliki makna bagi peserta didik kita. Saya kasih gambar jeruk di situ siang-siang kayaknya enak ya, seger ya, kita makan jeruk bareng-bareng. Saya mau tanya, kenapa sih harus bermakna? Mengapa pembelajaran itu harus bermakna? Kalau teknologi sebenarnya kan memampukan kita, membantu kita untuk membuat itu menjadi asik, menjadi menyenangkan. Tetapi asik dan menyenangkan itu nggak cukup. Asik dan menyenangkan itu tetap harus memberikan makna. Mengapa pembelajaran itu harus bermakna? Saya mau kasih, ini kalau think pair and share itu sebenarnya kita kalau
cukup banyak orang, kita bisa pakai breakout room, lalu kemudian kita share. Tapi ini kita sekarang share aja di sini. Saya mau tanya, sesuatu yang bermakna atau memiliki makna buat kita, itu biasanya hal yang bagaimana sih? Hal apa sih yang biasanya menancap di dalam pikiran, di dalam hati kita, dan ketika kita mengeluarkan perilaku, makna itu terus nempel. Hal yang seperti apa itu? Siapa mau share? Boleh tunjuk tangan, boleh dalam chat, boleh minta Pak Jips untuk buka mic-nya. Hal apa atau bagaimana yang membuat sesuatu itu menjadi bermakna buat kita? Karena kita harus tahu memaknai makna itu seperti apa, sehingga kemudian pembelajaran yang kita hadirkan di dalam ruang belajar kita itu mampu memberikan makna bagi siswa kita. Biasanya yang seperti apa sesuatu yang bermakna itu? Bu Elif dan Bu Erna itu sudah, Bu Emma sudah memberi Garisan respon. ya? Silakan. Bisa Oke, disampaikan secara silakan. lisan, Bu Ali, Bu Elif dan Bu Emma. Silakan, karena Ada. kami tidak menutup apa namanya, tidak menutup mic-nya, tidak di mute. Seperti tadi semua langsung bicara. Saya open semua. Ya, baik Bapak. Ini siapa? Bu Elif ya. Ya, Silakan Bu Elif. Bu Elif, silakan. ya, sesuatu yang bermakna itu bagi saya adalah dalam menjalani suatu peristiwa itu mengalami suatu keburukan atau bahkan kebahagiaan. Jadi dari keburukan itu bagaimana menjadi suatu perubahan bahagia begitu atau mengesankan. Oke, sesuatu itu bermakna bagi kita kalau misalnya ada sebuah peristiwa penting atau besar yang nancep di kita ya. Biasanya itu terkait dengan sebuah pengalaman, betul ya Bu ya? Pengalaman itu bisa pengalaman yang sedih, pengalaman yang bahagia, pengalaman yang seru, terkait dengan pengalaman. Oke, kita highlight kata pengalaman. Ibu Trisnawati raise hand, silakan Ibu. Hal Ya, apa atau baik bagaimana Ibu atau hal yang Francisca, bagaimana? terima kasih banyak. Saya berpendapat bahwa pembelajaran yang bermakna di sini artinya peserta didik itu akan memiliki satu kompetensi yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan siswa itu sendiri. Itu yang mungkin menurut saya pembelajaran bermakna. Jadi akan meningkatkan kompetensi siswa. Oke, jadi menurut Ibu bahwa sesuatu itu akan bermakna kalau yang kita hadirkan di dalam ruang belajar kita itu mampu meningkatkan kompetensi bagi siswa tersebut, gitu ya? Iya. Oke, alright. Sekarang kita lihat bahwa ternyata ada beberapa kata kunci yang perlu kita pegang untuk memastikan bahwa pembelajaran yang kita hadirkan di ruang kelas itu memiliki makna. Ada sebuah keterlibatan pemahaman dari semua bagian keseluruhan konsep itu cocok satu sama lainnya. Jadi makanya biasanya kadang-kadang kita menggunakan project based learning yang mengintegrasikan multidisiplin ilmu karena kita mau mencocokkan apa yang dibicarakan di IPA, Bahasa Indonesia, Matematika, dan multidisiplin lainnya dalam satu project yang terkait. Pengetahuan itu diperoleh melalui pembelajaran yang bermakna yang melekat bersama siswa seumur hidup. Jadi dia tidak hanya bersifat hafalan, tidak hanya diingat pada saat ujian saja, tetapi dia melekat di dalam kehidupan siswa seumur hidup. Maka dia harus bersifat aktif, konstruktif, dan tahan lama. Ada dua hal Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan, yaitu retention dan transfer, yang kemudian menjadi ciri dari sebuah pembelajaran bermakna. Dia harus bisa di-retain. Retain itu menetap. Retention adalah kemampuan untuk mengingat materi di lain waktu. Transfer adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan sebelumnya untuk memecahkan masalah baru. Jadi maka kalau misalnya kita lihat dari sequence sebuah pembelajaran, yang akan kita ajarkan materi-materi prasyarat itulah yang kemudian menjadi dasar bagi kita untuk menggali apa yang sudah diketahui atau sudah dipahami oleh siswa sebelumnya, yang kemudian kita naikin levelnya dan kita berikan hal yang baru sehingga kemudian siswa bisa mengaitkan apa yang sudah dipelajari sebelumnya dengan hal yang baru tersebut. Maka ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu retention, kita harus memastikan apa yang kita lakukan
dalam pembelajaran kita dengan menggunakan metode apapun itu, dengan menggunakan teknologi apapun itu, dia harus nempel, dia harus mampu di-retain oleh anak-anak dan diingat di lain waktu, dan juga transferable atau bisa dipakai oleh anak-anak kemampuan itu untuk memecahkan masalah-masalah yang akan dia hadapi di kehidupan. Nah, ini ada 3 kata kunci yang harus kita ingat ketika nanti Ibu dan Bapak akan membuat atau menciptakan sesuatu yang menggunakan teknologi, integrasi teknologi, sehingga kemudian mampu mensupport variasi-variasi metode pembelajaran. 1, relevan. Bahwa yang kita hadirkan di ruang pembelajaran kita itu harus relevan. Topiknya matters to you. Topiknya matters untuk anak-anak, relevan dengan kehidupan mereka. Maka kalau dibilang bahwa kompetensi guru mengalami pergeseran dalam pendidikan di dunia digital ini, ada maka relevansi di situ. Udah nggak relevan bagi kita untuk menggunakan cara kita dulu belajar untuk dipakai di dalam kelas-kelas atau di dalam ruang pembelajaran anak-anak kita sekarang yang sudah sangat terekspos dengan kemajuan teknologi. Maka relevansi di situ harus kita pegang. Jadi ibu-ibu ya, dan bapak ibu yang ikut di dalam kompetisi ini pastinya sudah mampu mengartikan relevansi itu bukan hanya dilihat dari topiknya, tetapi dari cara kita ngajar pun harus dipastikan itu relevan dengan anak-anak kita. Yang kedua adalah experience. Tadi ada yang share bahwa sesuatu yang bermakna itu terkait dengan pengalaman kita. Baik dia pengalaman sedih, pengalaman membahagiakan, pengalaman yang seru, dan segala macamnya. Kelas kita, ruang belajar kita, cara kita belajar harus link terhadap pengalaman anak-anak dan upayakan itu menjadi pengalaman yang seru buat mereka sehingga melekat di dalam hatinya, di dalam sikap hatinya, di dalam pemikirannya dia, dalam sikap hatinya dia, dan mampu memunculkan sebuah perilaku yang memang kita harapkan muncul dari anak-anak. Yang ketiga adalah impact atau benefit atau berdampak. Apapun yang kita bawa di dalam ruang belajar kita, bagaimanapun caranya kita menggunakan itu, pastikan dia memberikan impact bagi peserta didik kita. Karena kalau sesuatu yang kita ajarkan tidak berdampak bagi mereka ataupun bagi lingkungan yang melalui tingkah laku dan perilaku mereka, akan sia-sia ruang belajar yang kita buat tersebut. Jadi Bapak Ibu, ada 3 hal, relevansi, experience, dan impact yang harus kita ingat di setiap saat ketika kita mau merancang sebuah pembelajaran, apalagi sudah begitu banyak opsi yang bisa kita pilih, sehingga kemudian pembelajaran kita menjadi lebih seru dan menjadi lebih bermakna. Dari sini, ada 3 kata kunci itu tadi, saya mau dengar respon dari Ibu dan Bapak. Bagaimana kita menggunakan teknologi, dan sekarang kita lagi bicaranya tentang pendidikan di dunia digital ya. Bagaimana kita menggunakan teknologi itu untuk memampukan kita memastikan bahwa dalam setiap ruang belajar yang kita ciptakan, dia akan relevan, dia akan terkait dengan pengalaman siswa, dan dia juga akan memberikan impact baik atau dampak bagi peserta didik kita. Coba saya mau dengar share-nya. Silakan komentarnya Bapak Ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih belum open kamera, tolong di open ya. Jadi kami bisa Saya melihat lihat. Atau Ibu saya ganti pertanyaannya Bang James supaya gampang. Ketika mau membuat sebuah video kah atau membuat sebuah inovasi pembelajaran, yang pertama kali Bapak Ibu pikirin apa? Karakter siswa. Apa Pak? Karakter siswa. Karakter pembelajaran siswa. Karakter pembelajar atau karakter siswa? Karakter bisa pembelajaran. dielaborasi? Ya, bisa dielaborasikan Pak, yang seperti apa itu? Ya, sebentar ya, saya keluar room dulu. Oke, silakan. Silakan Pak Muhammad Nur. Iya. Ini dari sudut pandang saya ya, karena setiap anak itu mempunyai gaya pembelajaran yang berbeda dan memiliki minat yang berbeda terhadap satu bidang maupun keterampilan yang berbeda gitu. Jadi ketika membuat satu hal itu ya hal tersebut sih sebelum masuk ke materi, karena percuma gitu ya kalau materinya kurang sesuai dengan karakter pembelajaran anak atau guru belum bisa menempatkan karakter pembelajaran karakter gaya belajar anak itu menurut saya kurang tersampaikan gitu loh. Itu sudut pandang saya pribadi ya. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Komponen pertama yang selalu dipakai oleh Pak Muhammad Nur Ramadan ketika dia mau membuat sebuah inovasi di dalam pembelajaran adalah karakter siswanya. Dia harus cocok dengan karakter siswa kita, relevan ya, berarti ya. Kalau anak-anak kita adalah anak-anak yang sangat digital minded, terus kita paksa mereka untuk menggunakan pensel, kertas, dan segala macam yang tidak membuat mereka berkreasi juga tidak akan memberikan dampak bagi mereka. Maka relevansi dan impact itu bekerja bersama. Pak Nur, Pak Muhammad memikirkan gimana caranya itu. Oke, selain karakter yang memampukan kita, yang kita pakai sebagai tolak ukur atau komponen ketika kita mau menentukan ini yang terbaik atau inovasi ini atau cara ini yang terbaik untuk anak saya adalah apa lagi selain karakter? Ibu Ika mungkin mau share Pak atau Amar mau siapa? share, Pak Amar? Pak Amar, silakan Pak Amar. Pak Amar kayaknya dari jauh sih. Pak Amar dari mana Pak? Mic-nya disilakan diaktifkan. Oh iya. Silakan. Saya dari Aceh ini Bapak Ibu. Wow, dari Aceh. Oke. Tadi dari Gorontalo, ini dari Aceh. Silakan Pak Amar. Menurut Pak Amar Ini bagaimana? kalau sekolah kami Pak kan ini masih tergolong masih tergolong ke bawah ya. Karena kita di sini kan kalau untuk menggunakan teknologi bisa jadi. Kemudian karena di daerah kami kan termasuk tapi bukan masalah tertinggal ya. Karena kan di daerah kami ini untuk jaringan internet itu masih terbatas dalam pemakaiannya. Kemudian lebih banyak daripada kami hanya menggunakan untuk membuat satu inovasi seperti hanya dengan menggunakan ChatGPT lain-lain lagi yang menggunakan Canva itu kan dalam pembelajaran. Tapi yang tujuannya adalah dari sekian itu seperti yang tadi Ibu katakan bahwa harus ada impact untuk para siswa. Jadi dalam pemahaman siswa itu dalam pemahaman dalam membuat karya pembelajaran tersebut, tujuan daripada itu adalah untuk membuat siswa walaupun yang belajar dan yang sederhana, tapi harus memberikan impact kepada mereka, itu Pak. Ya, Pak Amar lebih menyoroti atau memberikan highlight kepada impact atau dampak. Betul sekali dan saya setuju Bapak bahwa daerah-daerah di Indonesia punya keunikan masing-masing. Maka sifat pembelajaran harus kontekstual atau relevan dengan kondisinya kita, dengan konteksnya kita. Tidak mungkin kita kemudian memaksakan apa yang terjadi di Jakarta harus terjadi plek-ketiplek sama persis dengan apa yang kita upayakan di Aceh. Karena kondisi dan konteks kita berbeda. Maka relevans itu ngikutin. Kalau saya ada di Ambarawa, ya relevan dengan kehidupan dan kondisi dan konteksnya di Ambarawa. Kalau saya ada di Aceh, ya dia akan relevan sesuai dengan konteksnya Aceh. Pak Amar sudah mampu menghadirkan relevansi dan impact bagi anak-anak atau peserta didik Pak Amar dengan metode-metode yang dihadirkan di kelasnya. Terima kasih Pak Amar. Salam untuk keluarga di Aceh. Satu lagi, saya mau dengar yang meng-highlight tentang experience. Ada nggak? Atau bagaimana experience itu kita highlight dan kita pakai sebagai salah satu faktor yang kita pikirkan terlebih dahulu ketika kita mau membuat sebuah inovasi atau metode pembelajaran. Ada yang mau share kah di situ? Silakan Bapak Ibu guru yang lain. Saya Bu, Mari boleh? berbagi. Silahkan, monggo Ibu. Ibu Iya. Sevira ya. Iya, selamat siang Bu Siska dan Selamat Pak siang James. Ibu. Terima kasih atas Selamat siang, Ibu kesempatannya. Sarah. Iya, saya mencoba menjawab. Mungkin kalau direlatekan dengan experience, saya berusaha melihat kembali bahwa beberapa siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Begitu. Kebetulan saya mengajar bahasa Inggris di jenjang SMP. Sedang dari pengalaman saya, kalau siswa hanya diberikan latihan tertulis, mungkin mereka akan cepat bosan karena kebanyakan siswa di tempat saya itu punya gaya belajar yang audiovisual dan juga kinestetik. Jadi saya berusaha menggabungkan media pembelajaran atau teknik pembelajaran yang bisa memfasilitasi siswa dengan gaya belajar tersebut. Seperti itu sih, Bu. Sip. Sih. Ibu mengajar di kota mana, Ibu? Saya di Surabaya, Ibu.
Oh, Surabaya. Oke, Iya. siap. Surabaya mengajar bahasa Inggris dan kemudian highlighting di experience atau pengalaman karena anak-anak memiliki karakter yang berbeda. Bahasa itu luas sekali cakrawalanya ya. Dengan memberikan pengalaman langsung bagi anak-anak tentang bagaimana bahasa itu digunakan pun, itu sebenarnya sudah menghadirkan sebuah pembelajaran yang memberikan makna bagi anak-anak kita. Terima kasih Ibu Vira atas sharingnya. Bapak Ibu, video ini, percaya atau tidak Bang James, video ini saya temukan 14 tahun yang lalu ketika saya mulai melakukan beberapa pelatihan-pelatihan untuk teknologi integrasi. Dulu masih bahasanya masih teknologi integrasi ya, sekarang bukan cuma integrasi loh, sudah infuse atau sudah apa ya? Infuse itu bahasa menjelaskannya gimana ya? Dia memang sudah menjadi bagian, sudah bukan diintegrasi tapi sudah instill gitu ya di dalam proses pembelajaran kita. Kita saksikan ini curhatnya anak kecil tentang tentang meyakinkan, benar nggak sih Anda itu bisa menjadi guru saya? Ini 14 tahun yang lalu. Seharusnya sekarang ini sudah lebih dari apa yang dibutuhkan. Suara terdengar ya? Terdengar? Belum, Bu. Tidak ada suara. Suara Are musik. you going to teach me in a school? Are you going to make me sit in Belum, sis. Oh, sudah. Sudah. Oke, sudah, Bu. Is this what you're going to use to teach me with? Is this what you're going to use to teach me with? Do you know how to use a computer? Do you know how to use a computer? Are you a teacher? Are you my teacher? Are you going to teach me using the internet? Are you going to teach me how to be safe on the internet? Do you know what goes on the internet? Are you sure you're my teacher? Are you sure you're my teacher? Are you going to learn how to use the technology? I'm a digital native. Do computers scare you? Are you afraid to use them? Have you been on Facebook? Have you been on Twitter? Have you been surfing? Do you even know what's on the internet? Are you going to be my teacher or just that test book? Because I want to know what the world has to offer. And if you're not on the internet and know nothing about computers, you can't be my teacher. I said you can't be my teacher. Make room for somebody who knows how to use the internet. Do you think I'm going to be ready? Do you think I'm going to be ready? Do you think you're preparing me for the world that I have to live in? Do you think I'm going to be ready? That's your job! That's your job! Oke. Itu tuh beberapa kali anak tersebut menanyakan kepada kita, "Are you sure that you want to be my teacher?" Anda yakin Anda mau jadi guru saya? Anda tahu di internet itu ada apa saja? Anda tahu gimana caranya saya supaya bisa searching secara aman? Anda tahu gimana mengendalikan apa yang dikasih oleh internet? Anda yakin bisa jadi guru saya? Nah, artinya apa? Bahwa transformasi itu atau pergeseran itu sudah sedemikian rupanya sehingga terjadi sebuah kompetisi sebenarnya Pak James. Percepatan teknologi dengan percepatan pendidikan itu sudah menjadi tidak sebanding sekarang ini. Siapa yang menang kalau kita race antara teknologi dengan pendidikan? Cepetan mana, Bang James? Menurut Bang James? Oh, teknologi. Teknologi sudah jauh sekali melejit, sedangkan mungkin kurikulum kita atau cara kita mengajar masih di belakang, plus ditambah dengan beberapa keterbelakangan yang kita miliki. Jadi memang ada satu hal yang harus kita sikapi bersama, dan saya senang banget ada begitu banyak acara-acara seperti yang diselenggarakan oleh Pak James bersama dengan temannya, dibantu oleh Acer, oleh PGRI, perlombaan-perlombaan, kompetisi-kompetisi yang menstimulus kreativitas dan keberanian para guru untuk berinovasi. Bapak Ibu, saya mau bawa kita semua ke memori kita zaman dulu untuk mengingat apa sih yang dulu ada dan sekarang tidak ada. Lihat gambar ini. Ini kira-kira gambar apa sih? Ini Pak Pos ya. Dulu kita sering sekali ketika remaja berkirim surat, kartu pos. Kalau kita lagi kuliah keluar kota, kita nunggu surat dari ayah dan ibu kita. Pak Pos dulu menjadi salah satu profesi yang sangat dibutuhkan. Sekarang
Masih ada nggak Bapak Ibu yang menggunakan jasa mereka untuk ditunggu-tunggu suratnya dari kekasih hati yang jauh di sana, dari orang tua kita, dari keluarga kita yang jauh? Ada nggak ini? Udah nggak Masih ada. sering melihat Pak Pos pakai motor warna orange itu? Di sini masih sih, tapi sudah tidak kirim kartu, kirim surat. Sekarang apa Pak Pos tugasnya? Sama yang lain udah jadi kurir Paket ya, kurir paket. paket gitu ya, udah paket. Ingat ini dulu ketika kita keluar kota selalu kita mencoba untuk mencari kartu pos ya. Di situ ada landmark kota tersebut. Kita tukar-tukaran, seneng banget kalau kita dikirimin kartu pos. Sekarang anak-anak tidak pernah punya pengalaman seperti ini. Ini Siapa guru-guru yang di paling sini ruang gini generasinya masih itu nggak ya? Masih nyimpen kayak gini-gini. mungkin, nah ini kalau ini perangko Bapak Ibu punya pengalaman nggak ya? Jangan-jangan saya terlalu tua nih membawa beberapa contoh. Itu maksud gue. Jangan kita tua. Coba, Bapak Ibu saya mau respon dong. Ini terlalu tua atau Bapak Ibu punya pengalaman menggunakan ini? Saya Pernah saya menggunakan. Pernah Saya khawatir menggunakan perangko ya? Saya khawatir di forum ini ada yang udah tahu, udah kelas guru muda. Nah, justru di Saya situ. pernah menggunakan ini dan kalau Ya, silakan. dan kalau dapat surat perangkonya saya robek dan saya simpan. Ibu Trisnawati, saya juga punya pengalaman seperti itu. Dulu saya koleksi filateli ya, kita sebutnya dulu filateli. Ya, Tapi saya mau, ini menarik. Menarik Bang James. Coba dari kelompok kita, dari peserta ini yang nggak pernah pakai perangko, coba siapa? Ingin Ada tahu nggak? ada yang belum ada di zaman ini, baru Ada nggak? lahir atau baru sekolah masih sekecil. Kelahiran tahun 90-an lah ini ya, yang nggak mungkin nggak pernah punya pengalaman. Tuh Bu Safitri, ternyata Bu Safitri nggak tahu tuh. Bu Safitri belum pernah pakai ini ya? Belum tahu perangko. Bu, saya kelahiran 2001. Ya ampun. Bu Safitri sama dengan anak-anak murid saya, jangan-jangan umur kita berbeda jauh sekali ya. Kita aja yang sok remaja nih kayaknya Bang James. Anak-anak saya di sekolahan pun, kalau saya perlihatkan contoh artefak dari perangko ini yang begitu dulu kita lihat itu sebagai barang mewah banget ya, apalagi kalau kita punya foto album yang isinya perangko-perangko semua, mereka tidak tahu fungsinya apa Bu. Why do we need that? Kenapa kita butuh itu? Karena kita waktu ngirim supaya cepat, ada perangko-perangko yang value-nya harganya lebih mahal dibanding yang rata-rata misalnya. Kalau kita mau cepat kita pakai perangko yang mahal, mereka nggak ngerti kenapa. Why? Kenapa harus menulis surat? Kenapa nggak kirim aja SMS? SMS juga mereka nggak tahu. WhatsApp atau langsung aja telepon. Jadi nggak pernah ada sebuah pengalaman seperti ini. Ini siapa yang dulu nangkring di situ kayaknya Bang James salah satu langganan nih. Nah, ini Pernah dia merasakan telepon umum seperti ini kah? Pernah Bu. Bu Safitri kayaknya enggak. Bu Safitri kayaknya juga enggak ya. Pernah kita di pinggir jalan banyak. Bapak Ibu ini masih ada gak sih ini? Masih eksis gak? Sekarang nggak ada lagi. Sudah nggak ada lagi. Sekarang dulu wartel itu salah satu bisnis yang menjanjikan ya, apalagi di kos-kosan, di daerah-daerah industri, itu wartel itu berjaya sekali dulu. Kalau kita mau nelpon ke luar kota pakai jaringan interlokal dan segala macamnya, ini sekarang para pembisnis wartel udah sirna semuanya, udah nggak ada lagi wartel, semuanya sudah tergantikan dengan teknologi telepon yang lebih canggih. Tapi yang mengherankan adalah, Bang James, dari semua perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita itu, ada yang tetap dan terus sampai per hari ini jangan-jangan masih kita lakukan. Apa itu? Apa itu coba? Dengan begitu banyaknya perubahan yang tadi kita lihat ya, yang sampai pusat jangan. Sopan santun etika, oke, dia tetap remain sebagai budaya lokal kita. Tapi ada sesuatu yang seharusnya berubah, tapi kita preserve, kita maintain, kita sulit sekali berubah. Dan sampai per hari ini masih begitu banyak praktek-praktek yang kita lakukan dengan sama persis ketika dulu kita masih sekolah. Yaitu apa? Cara kita belajar. Masih banyak kelas-kelas yang displaynya adalah display multiplications atau perkalian seperti ini. Pokoknya kalau nggak hafal perkalian ini belum belajar, belum bisa disebut sebagai belajar pintar di matematika.
Bu, jangan Bu Siska, nggak boleh begitu. Kita sekarang udah berevolusi, Bu. Kita sekarang multiplication atau perkaliannya sudah berubah, udah cantik. Hanya berubah dekorasi atau bentuk atau cara penyajian. Tetapi metode cara kita membelajarkannya masih sangat sama persis sekali. Soal-soal kita cara mengevaluasi pemahaman anak-anak masih sama persis. Dulu waktu saya itu istilahnya Eptanas, sekarang udah nggak ada istilah Eptanas itu. Cocor bebek dulu berjaya di soal-soal seperti ini. Sampai per hari ini mungkin kita masih menggunakan tipe-tipe soal yang sama persis. Cara kita menggambar, cara kita mengajarkan gambaran itu mau dari Aceh, Gorontalo, Surabaya, jangan-jangan masih sama persis. Kalau disuruh gambar pemandangan, padahal Indonesia itu kaya sekali dengan pemandangannya yang beraneka ragam. Yang dihasilkan adalah 2 gunung, di tengah ada apa? Matahari, di bawahnya ada sawah, bentuk sawahnya, padinya pun semuanya sama di seluruh Indonesia, itu bentuk P. Ini yang tidak berubah, padahal dunia sudah begitu luar biasanya. Maka ada jargon yang disebut dengan change or die. Mau berubah atau kita mau punah. Wong wartel aja udah punah. Pak Pos sudah nggak seperti dulu lagi. Perangko ada yang belum pernah lihat sama sekali. Tapi kita nggak berubah cara kita menyiapkan anak didik kita. Padahal digitalisasi itu udah sangat luar biasa sekali. Dulu zaman saya kuliah yang pertama teknologi dipakai adalah pager. Saya yakin Bu Safitri belum pernah mendengar pager itu seperti apa dan bagaimana cara menggunakannya. Lalu kalau waktu Ada, kuliah, Bu. belum ya? Kalau Ada, waktu Bu. kuliah, Saya udah? kuliah udah ada pager. Kuliah udah ada pager ya? Ini Bu siapa? Bu Safitri? Bu Ika. Oh, Bu Ika. Tapi saya yakin Bu Safitri udah nggak menemukan. Sudah nggak menemukan itu ya Bang James ya? Nokia pisang dulu zaman waktu itu udah yang punya Nokia pisang itu udah luar biasa banget, padahal itu disimpan di tas, takut rusak, disimpan di saku kegedean gitu ya, dengan keyboardnya masih satu huruf satu touchnya dan segala macam. Telepon rumah kita hampir setiap rumah orang yang punya atau yang sejahtera punya telepon di rumah. Sekarang carilah rumah yang masih punya telepon rumah, udah nggak ada. Dengan begitu luar biasanya perbedaan di ruang kelas, di mana kita mempersiapkan anak didik kita, kita masih melakukan hal yang sama persis seperti dulu kita disiapkan. Maka sebenarnya kita mempersiapkan anak-anak kita untuk die, bukan untuk berubah, bukan untuk beradaptasi, dan bukan untuk mampu survive. Kenal Darwin ya, dari dulu Darwin udah bilang bahwa only the most adaptable people to change will survive. Yang adaptif lah yang survive. Bapak Ibu guru yang ada di grup ini termasuk orang-orang yang adaptif karena mampu mendobrak wisdom lama dengan berinovasi dan berani untuk mengambil challenge, maju step up, maju lebih depan. It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent that survive. It is the one that is the most adaptable to change. Jadi kita harus mengcongratulate diri kita masing-masing karena kita menjadi model yang adaptable terhadap perubahan. Bapak Ibu, ketika perubahan karakter pembelajar itu ada, dia bertemu dengan perubahan kebutuhan pendidikan, maka mutlak diperlukan sebuah perubahan yang dramatis pada pendidikan itu. Sehingga kalau kebutuhan pendidikan itu sudah berubah, kompetensi kita pun juga seharusnya sudah berubah, sudah bergeser. Ini tadi yang kita bicarakan. Ada garis panjang yang melejit ke depan, ini ada garis yang pendek melejit ke depan juga. Ini umpamakan ini adalah race atau ajang lari kita, kompetisi lari kita atau lomba kita. Kalau ada teknologi dan ada pendidikan, kira-kira garis yang pertama yang di atas itu untuk yang mewakili teknologi atau pendidikan? Ibu Bapak. Teknologi udah maju sangat pesat dan kita masih ada di belakang sini. Maka kita harus segera mereformasi, mentransformasi kompetensi yang kita miliki sehingga kita mampu mempersiapkan anak-anak kita untuk hidup di dunianya nanti supaya relevan dengan apa yang terjadi di luar sana. Bapak Ibu, sekarang belanja di Amazon Store sana. Amazon tuh sekarang kalau dulu saya kenal Amazon hanya untuk pesan buku.
Amazon sekarang sudah sangat luar biasa sekali merajai semua bisnis. Di Amerika sana, Amazon sudah punya store yang tidak membutuhkan cash. Kita lihat. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Oke, Bapak Ibu luar biasa ya, canggih banget ya, udah nggak perlu bawa dompet, udah nggak perlu ngantri, nggak ada kasir lagi dibutuhkan di dalam departemen store tersebut, semuanya bisa dilayani dengan virtual card. Bu Siska itu jauh sekali, kita masih jauh banget Bu Siska, kita coba bicara dengan konteksnya Indonesia. Konteks Indonesia, tukang sayur, dan jenis tukang sayur itu sudah harusnya deg-degan, karena fungsi mereka sudah digantikan dengan apps. Siapa yang biasa belanja dengan pakai apps? Sejuta mimpi dari kerja keras dan keyakinan dalam meraih mimpi bersama hingga mewujudkan mimpi warisan leluhur. Satu wadah dengan teknologi yang menghubungkan setiap mimpi, menghadirkan jutaan peluang, segarkan kembali semangat, memudahkan setiap langkah, dan memberikan kebahagiaan. Dari bibit pilihan hingga memberikan kualitas terbaik dengan klik. Oke, bukan endorse ya. Bapak Ibu, kita belanja aja udah pakai apps. Enak banget, cepet banget. Nggak perlu susah-susah ke pasar. Lah kok kita ngajar di sekelas di mana kita mempersiapkan anak-anak nanti yang akan menjadi pemimpin bangsa atau bahkan dunia ini masih takut untuk berinovasi dan masih takut untuk mencari gebrakan-gebrakan apa ya yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan mereka. Ini saya kasih beberapa gambaran bahwa secara masif, secara global, pendidikan itu sebenarnya memang sedang memperbaiki dirinya untuk memastikan bahwa apa yang diselenggarakan di persekolahan itu memampukan kita menyiapkan anak-anak kita nanti di masa depan, di abad yang tidak pernah bisa kita prediksikan seperti apa. Common Core ini adalah kurikulum yang dipakai di US. Dia punya satu set kurikulum atau silabus dari masing-masing jenjangnya yang dia bilang bahwa anak-anak yang lulus di dalam jenjang pendidikan yang menggunakan Common Core kurikulum, dia harus menjadi anak-anak yang investigative explorer, dia harus menjadi inovative problem solver, creative communicators, versatile readers, critical thinkers, resourceful learners. Jadi sudah tidak membicarakan bahwa dia harus pintar matematika, dia harus pintar IPA, dia harus pintar bahasa Indonesia. Itu semua adalah sarana yang dipakai dalam setiap kurikulum untuk menciptakan dan mempersiapkan anak-anak supaya dia punya profil ini. Karena apa? Ketika lulus SMA, dia akan masuk dalam sebuah jenjang karir atau kehidupan university yang ternyata ada 3 common skill yang dibutuhkan, yaitu adaptive problem solving,
collaborative communications and digital fluency. Ingat, ada digital fluency di situ yang kemudian dinyatakan menjadi salah satu tujuannya. Kalau dia tidak fluent di dalam menggunakan digital, tidak fluent dalam menggunakan teknologi, maka kemungkinan besar dia akan menghadapi tantangan yang signifikan di karirnya dia atau di dalam dunia kehidupan universitinya dia. Untuk menjadikan anak-anak itu siap menjadi digital citizen atau warga negara dunia digital, gurunya harus mampu mempersiapkan model dunia itu di ruang-ruang belajarnya. Untuk mampu menjadi anak-anak yang mampu berkolaborasi dan berkomunikasi, gurunya harus mampu memfasilitasi gimana komunikasi yang baik itu tercipta dan dibiasakan di dalam proses belajar ini. Untuk menjadi mampu menjadi adaptif problem solver, maka guru harus dengan sengaja menghadirkan problem-problem yang diolah dalam proses-proses pembelajarannya sehingga anak-anak terbiasa mengatasi dan menyelesaikan problem-problem yang dia hadapi. Ini Common Core. Berikutnya ada satu lagi international curriculum yang namanya disebut dengan International Baccalaureate. Dia juga punya atributnya itu inquirer, knowledgeable thinkers, dan segala macamnya dengan konsep yang sama. Berikutnya Bapak Ibu mungkin juga sering mendengar tentang Cambridge Learner. Dia juga punya tuh atributnya apa-apa dan segala macam. Tapi kita sebenarnya juga tidak kalah. Kita punya profil pelajar Pancasila yang dirumuskan dalam kurikulum kita. Kita mau anak-anak mandiri, dia bernalar kritis, dia berkreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, dan tetap beriman bertakwa. Ini yang menjadi tujuan kita, acuan kita. Gimana di dalam pembelajaran digital itu kita mampu menciptakan kemandirian? Bagaimana dengan teknologi itu kita mampu menciptakan anak-anak yang bernalar kritis? Bagaimana dengan begitu banyak variasi-variasi pembelajaran kita hadirkan, kita mampu menciptakan anak-anak yang kreatif? Ini saya skip karena ada beberapa hal yang mau saya bahas. Maka kemudian kompetensi guru bertransformasi. Setidaknya ada 6 hal yang dibutuhkan oleh seorang guru di dalam era pendidikan digital saat ini. Satu adalah dia harus punya kemampuan literasi digital. Ini maksud dengan literasi digital itu seperti apa nanti kita bahas. Yang kedua, dia harus mampu luwes mengajarkan secara fleksibel. Ada keterampilan pengajaran yang fleksibel yang harus dia hadirkan di ruang belajarnya dia. Kolaborasi, dia juga harus jago bagaimana dirinya sendiri menjadi seorang kolaborator yang handal. Pengelolaan informasi, bahwa sekarang informasi yang begitu banyaknya dan tidak terbendung itu, ada skill pengelolaan yang harus dimiliki oleh seorang gurunya, sehingga dia juga bisa mampu mengajarkan kepada peserta didiknya bagaimana mengelola sebuah informasi. Keterampilan berpikir kritis dan kreatif menempel dari seorang guru yang mengampu proses pembelajaran di era digital. Dan pastinya adalah etika digital, karena ketika kita melepas anak-anak kita menjadi seorang warga negara dunia digital, ada etika yang harus mereka pahami. Bagaimana memposting yang benar, bagaimana membuat status yang baik, bagaimana mengomentari sebuah postingan, bagaimana dia men-share data-data pribadinya, bagaimana dia merespon ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab, dan segala macamnya. Maka etika digital menjadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru di era digital. Mari kita lihat literasi digital apa sih sebenarnya yang masuk di dalam kompetensi literasi digital itu, karena untuk menjadi fasilitator yang efektif dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran siswa, teknologi itu harus mampu kita pakai seefektif mungkin, termasuk kita juga harus mampu memiliki kemampuan untuk mengevaluasi kebenaran informasi yang diperoleh dari internet. Itu skop dari literasi digital itu. Satu, keterampilan teknologi. Ibu dan Bapak sudah tidak boleh lagi takut untuk mengeksplor. Sudah tidak boleh lagi ragu untuk menambah keterampilan. Sudah tidak boleh lagi berhenti hanya dengan menggunakan ChatGPT saja. Ada begitu banyak AI. Sudah tidak boleh merasa puas hanya dengan menggunakan Google Classroom saja. Sudah tidak cukup bagi kita. Maka keterampilan teknologi harus menjadi bagian dari kompetensi kita. Lalu kreativitas digital, tadi yang pengguna menjadi pencipta. Karena kemudian ketika kita mengetahui bahwa karakter anak-anak kita itu berbeda, kebutuhan mereka berbeda, konteksnya berbeda, dan kita mau memberikan dampak, maka kreativitas kita yang kemudian memampukan kita untuk mengelola
seperti apa ya bahan ajar nanti yang akan saya siapkan. Kreativitas digital menjadi kompetensi berikutnya. Kolaborasi online, banyak orang tua, nanti saya juga mau dengar dari Bapak dan Ibu, banyak orang tua yang merasa bahwa dengan banyaknya teknologi yang kita integrasikan atau dengan macam-macam digital devices yang kita pakai, orang tua merasa concern bahwa, Bu, kemampuan komunikasi anak saya kok berkurang jauh ya, dia jadi mengucilkan diri, dia tidak mingle dengan teman-temannya, dia tidak sering berkomunikasi dengan saya karena dia terpaku sekali dengan digital devices-nya. Maka salah satu kompetensi yang harus kita miliki adalah kita harus mampu menciptakan sebuah kolaborasi yang dilakukan secara online. Bapak Ibu, kalau misalnya kita sebagai seorang guru dan kita menggunakan teknologi sebagai sarana prasarana atau sebagai media bagi pembelajaran kita, pernah nggak orang tua merasa concern tentang hal tersebut? Saya pengen dengar. Pernah nggak orang tua merasa concern atau bahkan mereka merasa bahwa Bu, kayaknya lebih enak kalau lebih bagus kalau kita pakai cara belajar yang zaman kita dulu deh. Ada nggak pertanyaan-pertanyaan seperti itu dari orang tua? Ada nggak concern atau kekhawatiran? Ada, Bu. Ada. Biasanya concern atau kekhawatiran itu seperti apa? Ya, saya dari SMP Petra Asitia. Di Asitia ini sudah 100% menggunakan LMS, jadi tidak ada buku pelajaran, materinya kan digital. Nah, pertanyaan yang cukup sering ditanyakan adalah, nanti anak saya berarti sekolah full lihat laptop terus lah, gitu. Ya, terus habis itu yang kedua, ya soal kesehatan mata, gitu kan. Yang ketiga, sama seperti yang Bu Francisca sempat sampaikan, soal komunikasinya, gitu. Kalau kebiasaan lihat laptop nanti jangan-jangan anak-anaknya sulit untuk kalau di dunia nyata gimana, gitu kan, berkomunikasi dengan teman-temannya. Ya itu sih. Kalau apa yang kami respon kami adalah sejauh ini anak-anak yang di sekolah masih tetap aman gitu. Jadi maksudnya kami juga mengizinkan orang tua untuk mengobservasi kelas-kelas yang ada dan ya memang dampak kita nggak bisa terus menghindari digital gitu. Ya, tapi kita mengajarkan juga ke anak-anak untuk balance seperti itu, seperti ya pelajaran olahraga ya tetap olahraga gitu kan, upacara ya tetap upacara gitu ya. Jadi ya tidak menghindari itu tapi bersahabat dengan itu. Ya, kata kuncinya benar. Kata kuncinya adalah balance, menyeimbangkan, expose. Jadi memang betul kalau misalnya dari jam 7.30 sampai jam 4 sore atau jam 3 sore anak-anak hanya mendapatkan expose secara digital, memang ada beberapa hal yang kita harus variasikan. Maka tadi di poin kedua adalah kreativitas kita yang dibutuhkan oleh seorang guru untuk memastikan bahwa expose yang kita berikan adalah expose yang seimbang. Kolaborasi online, banyak orang yang menduga atau orang yang berasumsi bahwa ketika mereka melakukan sebuah proyek yang dikemas secara online, tapi dikolaborasikan, anak-anak tidak belajar berkolaborasi. Padahal sebenarnya di situ mereka belajar berkolaborasi. Maka kemudian dibutuhkan ide-ide atau rancangan-rancangan pembelajaran di mana kita mampu menghadirkan kolaborasi, komunikasi, kerjasama, gotong royong dalam sebuah proyek yang dilakukan secara digital ataupun secara online. Itu poin ketiga. Lalu, ya, silakan. Saya mundur sedikit ya, karena komentarnya Bu Berta itu di beberapa tempat kita temui bahwa ada sekolah yang sampai saat ini semacam kemunduran masih belum memperbolehkan siswa-siswanya menggunakan handphone sebagai perangkat pembelajaran. Gitu. Jadi agak lucu gitu ya, mereka masih melarang. Bahkan ada beberapa sekolah yang bertanya, di jenjang manakah teknologi itu bisa diadopsi? Kalau TK bagaimana, SD kelas berapa mulainya? Gitu. Itu beberapa hal yang agak bertolak belakang ya dengan Ibu Berta di sekolah Petra yang ternyata sudah LMS, semua materinya sudah digital. Sedangkan ada mindset dari beberapa kepala sekolah, bahkan kepala dinas yang masih belum mau untuk menerapkan teknologi di kelas.
Pernyataan seperti itu bagaimana, Bu? Oke, pertanyaan bagus karena memang hampir semua sekolah memiliki kekhawatiran ya kalau saya lihat ya. Khawatir kalau misalnya anak-anak itu ternyata belum siap untuk mendapatkan expose tersebut. Anak-anak belum tahu gimana cara membagi waktunya. Anak-anak belum tahu gimana cara men-short informasi yang baik buat dia dan yang tidak. Sebelum, memang Bang James dan Bu Berta juga nanti mungkin bisa share pengalaman Bapak Ibu, sebelum kita menghadirkan dunia itu ke dalam kehidupan anak-anak kita, itu ada sebuah persiapan memang yang harus kita lakukan. Jadi memang bukan serta-merta kalau di dunia luar, kalau sekolah itu sebenarnya lebih bagus karena ada fondasi-fondasi yang kita lakukan untuk mempersiapkan anak-anak untuk menjadi warga dunia digital. Kalau dalam kurikulum disebutnya dengan digital citizenship ya Bang James. Bahwa untuk menjadi warga dunia digital itu ada tata laksananya, ada etikanya, ada hal-hal yang mesti kamu perhatikan secara keamanan, secara kebebasan, dan segala macam itu dipersiapkan terlebih dahulu. Dan memang sekolah akhirnya kemudian tidak bisa berjalan hanya sendiri, karena dia juga harus bersinergi dengan orang tua. Kalau di kami, Bang James, mungkin Bu Berna juga nanti bisa share, ada yang disebut dengan mutual agreement atau statement agreement yang diberikan kepada orang tua bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk mendampingi anak-anak di dalam menggunakan digital devices itu dalam proses pembelajaran. Anak-anak juga ikut serta menandatangani agreement tersebut bahwa dia bertanggung jawab. Dia menjadi subjek yang menggunakan teknologi tersebut dan dia berani bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Sehingga anak-anak punya ownership dan dia tahu bagaimana mengukur perilakunya dia, apakah itu memang sudah violating agreement tersebut, atau memang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Karena sebesar-besarnya teknologi yang dipakai di dalam persekolahan adalah untuk membantu mereka belajar. Jadi memang nggak bisa Bang James serta-merta cemplungin aja tanpa sebuah persiapan. Ada digital citizenship dan banyak sekali resources, itulah mewahnya teknologi ya, informasi begitu banyak yang bisa kita dapatkan, banyak sekali resources yang memberikan kita silabus yang pas sesuai dengan umurnya anak-anak. Jadi ada ininya, ada kurikulumnya tuh. Kalau untuk anak kelas 1 di digital citizenship-nya itu mereka perlu tahu tentang apa aja sih dan gimana mempersiapkannya. Nah, itu yang mesti kita hadirkan dulu sebelum kita berikan kebebasan bagi mereka untuk menggunakan perangkat-perangkat tersebut untuk menunjang proses pembelajaran mereka. Gitu. Ya, artinya ya, penyelenggara sekolah, pengelola pemilik sekolah juga harus mengerti ada tahapan ya. Jadi tidak serta-merta seperti tadi yang mesti saya sampaikan. Ada di masyarakat pun pelaku ada yang namanya anak usia dini, anak remaja, anak dewasa. Nah, itu kan setiap usia itu kan juga berbeda. Kecepatan dan pemahamannya terhadap teknologi gitu kan. Jadi jangan dipukul rata. Gitu. Betul, jadi, betul. Kalau boleh tahu sih Bu Berta ini guru SMP jenjang apa ya? Saya guru SMP, mengajar kelas 7, 8, 9, wakil kepala sekolah. Mata pelajaran apa ya Ibu? Kalau mata pelajaran saya pengajar seni rupa. Oke. Ya. Visual art ya, seniman ini rupanya Bu Berta. Nah, ya. Seni pun kan udah bertransformasi luar biasa ya Bu Berta ya. Dulu ketika kita bicara mengenai seni rupa kan ya prakarya, art and craft gitu ya. Tapi ternyata sekarang kalau saya lihat guru seni rupa di sekolah kami pun, luar biasa banget ya ini secara teknologi itu mampu membuat karya-karya seni yang memang masih memaintain originalitas dari karya seni anak-anak tapi menjadi dimensi yang berbeda. Itu keren banget. Oke, terima kasih Bu Berta atas sharingnya. Kita terusin ya, Bang James ya. Bahwa ketika kita memang sudah committed, ini ekonya di mana ya? Kayak ada eko ya. Pak Amar mungkin coba di. Saya mute dulu ya. Oke. Sudah. Ya, sip. Ya. Ketika kita memang sudah berkomitmen bahwa kita akan menjadi salah satu pendidik yang mengambil peran aktif dalam pendidikan di dunia digital ini, memang kita harus siap bahwa kita harus menggeser nih kompetensi kita dan mengequip diri kita dengan kompetensi-kompetensi baru. Keamanan digital ini juga bukan hanya sekedar tentang bukan hanya sekedar tentang bagaimana kita melindungi data-data kita,
Tapi ada banyak hal loh yang terkait dengan keamanan digital ini. Kalau mau melebar, security atau safety dalam dunia digital itu bisa nanti lead kepada cyberbullying misalnya, bagaimana kita ngajarin anak-anak supaya mereka bersikap sebagai warga dunia digital yang baik, dan segala macamnya itu juga menjadi salah satu kompetensi yang harus kita miliki. Dan evaluasi digital itu maksudnya bagaimana sih kita menghadirkan atau menggunakan strategi-strategi assessment atau penilaian secara digital yang memampukan kita untuk mengukur pencapaian anak-anak. Ini yang luar biasa sekali yang bisa kita dapatkan dari digitalisasi. Evaluasi adalah banyak sekali apps atau aplikasi atau software-software yang bisa kita pakai yang mampu membantu kita untuk mengolah hasil nilai. Bukan hanya sekedar dengan menggunakan pivoting table dari Excel, tapi ada tabel atau grafik atau perkembangan dari anak tersebut yang bisa kita lihat secara cepat dan segala macam. Jadi support yang sudah diberikan dengan kemajuan teknologi ini sudah memampukan kita untuk berperan lebih di dalam memfasilitasi proses pendidikan. Lalu kemudian keterampilan pemecahan masalah juga bisa kita hadirkan melalui online learning atau digitalisasi pendidikan kita. Fleksibilitas dan adaptabilitas juga harus menjadi salah satu hal yang kita kuasai, sehingga kemudian kita mampu menghadirkan teknologi atau metode pembelajaran yang paling pas sesuai dengan konteks yang dibutuhkan oleh anak kita. Yang kedua adalah keterampilan pengajaran fleksibel, memfasilitasi pembelajaran masa kini yang dinamis dan beragam. Jadi memang dengan teknologi itu memampukan kita untuk melakukan berbagai macam diferensiasi. Kalau dulu kita hanya textbook base saja, kita ikutin halaman per halaman, semua anak mengerjakan yang sama, tetapi sebenarnya dengan digitalisasi, dengan hal-hal yang kita hadirkan secara digital, dengan apps-apps, dengan software, atau bahkan dengan media yang kita bikin sendiri, anak-anak bisa menyesuaikan pace-nya dia sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Jadi diferensiasi lebih mudah difasilitasi dengan teknologi. Adaptasi kurikulum, penggunaan metode pengajaran yang beragam, bisa menggunakan video yang macam-macam, fleksibilitas dalam penilaian tidak harus dalam bentuk multiple choices aja, ada begitu banyak hal yang bisa dilakukan, kemampuan menyesuaikan dirinya dengan perkembangan teknologi, mengelola kelas yang inklusif, jadi kita mampu menyediakan proses pembelajaran yang lebih memfasilitasi kebutuhan siswa. Inklusif bukan hanya berarti tentang special need, tapi inclusivity juga memfasilitasi variasi cara belajar anak-anak yang berbeda. Dan keterlibatan dengan komunitas pembelajar. Sudah banyak sekali platform-platform yang bisa kita akses, di mana di dalam grup tersebut atau di dalam platform tersebut, kita bisa bertemu dengan para pendidik, bukan hanya pendidik yang ada di Indonesia, tetapi juga dari negara-negara yang lainnya. Maka disinilah sebenarnya peran kita sebagai seorang fasilitator pendidikan di dunia digital di-require atau ditargetkan memiliki kompetensi-kompetensi yang tertera di dalam list tersebut. Yang ketiga adalah keterampilan kolaborasi. Kita nih sebagai seorang pendidik di dalam era digital harus mampu menjadi seorang kolaborator yang handal. Nggak bisa lagi kita hanya bergerak sendiri, tapi berkolaborasilah antara guru, berkolaborasilah dengan siswa, dengan orang tua, dengan komunitas, dengan teknologi kolaboratif. Ini banyak sekali yang bisa kita pakai nih, Acer salah satunya. Lalu kemudian kembangkanlah keterampilan sosial dan emosional secara berkolaborasi. Pengelolaan informasi juga menjadi salah satu kompetensi yang harus kita miliki. Kita harus tahu gimana caranya menemukan sumber informasi yang accurate, accountable. Jangan abal-abal, jangan informasi yang sembarangan yang kita hadirkan sebagai sumber belajar kita. Maka harus tahu tuh site-site mana yang accountable yang bisa kita pakai sebagai sumber belajar. Kita harus terampil di dalam mengevaluasi informasi tersebut. Jangan semua informasi yang tidak sesuai dengan age level atau sesuai dengan tahapan perkembangan siswa kita hadirkan serta-merta tanpa sebuah screening karena saking gampangnya kita mendapatkan informasi tersebut. Kita juga harus mampu mengkonvert atau menyajikan informasi itu dengan jelas dan tepat. Jadi keterampilan kita sudah naik levelnya. Bukan hanya sebagai sumber informasi, tetapi mengelola informasi yang kita dapatkan dari sumber-sumber yang terpercaya,
kita olah dan kita sajikan dengan cara yang lebih pas dan lebih tepat untuk anak-anak sesuai dengan umurnya mereka. Kita juga harus terampil di dalam menyaring informasi, mengintegrasikan teknologi tersebut, dan data driven, menggunakan data untuk pengambilan keputusan. Itu juga menjadi salah satu kompetensi yang yang harus kita miliki. Dulu mungkin kita nggak cukup punya waktu nih untuk mengelola data. Kita ngambil nilai saja, lalu kemudian direkap, masuklah ke rapot. Sekarang, seharusnya dengan teknologi yang kita miliki, kita jadi lebih punya waktu untuk mengolah atau menganalisis data-data yang kita dapatkan dari proses pembelajaran kita untuk memperkaya hari-hari berikutnya. Jadi misalnya hari ini kita sudah lakukan sebuah pembelajaran ini, kita pakai online assessment. Hasil online assessment nggak perlu kita cek secara manual karena kita sudah mendapatkan hasilnya. Hasil itu kita kelola, kita analisis, kita pakai untuk memperkuat hari berikutnya. Ini peran teknologi kencang banget di sini. Lalu kemudian bagaimana kita mengajarkan kepada peserta didik kita tentang pengelolaan privasi dan keamanan informasi. Bapak Ibu, kompetensi yang berikutnya adalah keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Ini dibutuhkan di manapun ya. Bukan hanya di dalam pembelajaran digital, tetapi di dalam pembelajaran biasa pun seharusnya kita juga mampu berpikir kritis dan kreatif. Etika digital juga menjadi salah satu kompetensi yang di-require dari seorang guru di era digital, di era sekarang ini. Dia harus paham tentang privasi dan keamanan online. Dia harus menjadi pengguna yang bertanggung jawab. Dia harus mampu mengevaluasi dan memvalidasi informasinya. Etika berbagi konten itu seperti apa? Kita harus mampu mengidentifikasikan, mencegah, dan menanggulangi cyberbullying yang kemungkinan juga terjadi, lalu menjadi model terdekat dari siswa-siswi kita tentang bagaimana perilaku etika di dalam dunia digital itu dilakukan, dan kesadaran terhadap masalah kekerasan dan konten yang tidak pantas. Ketika kita berbicara mengenai 21st century education, maka dia tidak bisa dilepaskan dari ruang belajar yang bernuansa 21st century classroom. Classroom kita harus mencerminkan. Ketika kita mau menghadirkan sebuah kelas yang bernuansa abad ke-21, maka kita tidak boleh tidak mulai mengkultivate atau membangun critical thinking, creativity, dan communications, collaboration sebagai bekal bagi anak-anak di eranya mereka nanti, tanpa meninggalkan local wisdom. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di kotak hijau itu, anak kita ini bukan hanya menjadi warga dari lokal budayanya, bukan hanya menjadi warga Indonesia aja, dia juga nanti akan menjadi warga dunia dan warga dunia digital. Maka kita harus sadar betul bahwa kita mempersiapkan anak-anak ini menjadi warga dunia yang ini nih. Kalau kita mungkin hanya menjadi warga dunia dari Indonesia saja, world citizenship juga mungkin kita tidak mempersiapkan diri kita sebaik kita seharusnya mempersiapkan anak-anak kita. Anak-anak kita nanti bukan hanya menjadi world citizenship, tapi dia juga menjadi warga dunia digital. Saya akan tutup dengan gambar sepatu ini. Kira-kira saya mau ngapain dengan gambar sepatu itu? Bapak Ibu, saya mau kasih waktu. Lihatlah sepatu yang Bapak Ibu pakai kalau sedang mengenakan sepatu. Ada yang modelnya persis seperti ini kah? Ada yang pakai sepatu dengan model seperti ini? Aku punya, tapi warnanya sama. Nah, warnanya beda. Warnanya yang sama. Warna kiri kanannya sama. Ini kan kiri kanan. Ini kiri kanan bukan? Kiri kanan, ini warnanya beda. Warnanya sama, emang terlihat beda ya? Beda warna, di layar saya beda warna atau biru tuh. Oke. Let's say, asumsikanlah ini warnanya sama. Bapak Ibu, kita ini tidak ada satupun mungkin dari kita di grup ini yang mengenakan sepatu yang sama persis seperti itu. Modelnya bisa berubah, modelnya bisa berbeda, warnanya bisa berbeda, tetapi fungsi dari sepatu yang kita pakai adalah sama. Itu sebenarnya adalah analogi dari bagaimana kita mendekati proses pembelajaran di dunia digital ini di ruang belajar kita masing-masing bisa jadi tidak sama dan tidak harus sama. Tetapi sebenarnya fungsi yang harus kita hadirkan di ruang-ruang belajar kita harusnya sama. Karena anak-anak yang hadir di kelas saya, dengan anak-anak yang hadir di kelasnya Pak Anwar, dan anak-anak yang hadir di kelasnya Bu Berta adalah mereka nanti yang akan hadir bersama-sama sebagai anak bangsa kita, anak dunia, dan juga anak dunia digital. Maka seharusnya mereka memiliki keterampilan-keterampilan yang sama, sehingga mereka bisa berdiri sebanding
dan juga bisa memberikan peran yang baik bagi kehidupan di sekitar mereka. Maka tanggung jawab kita sama, walaupun konteks dan cara kita berbeda. Bapak Ibu, hari ini kita saling menguatkan ya, bahwa saya yakin bahwa hanya dengan mendaftar saja dan mensubmit video atau submit apapun itu yang menjadi syarat dari lomba ini saja, sebenarnya Bapak Ibu udah naik satu level karena sudah memberikan komitmen akan menghadirkan ruang-ruang belajar yang mempersiapkan anak-anak di dunia mereka nantinya. Kita tidak sedang mempersiapkan anak-anak untuk hidup di dunia kita, tapi kita mempersiapkan anak-anak kita untuk hidup di dunia mereka nanti. Terima kasih. Thank you, Terima Bang kasih Bu Siska. James. Tepuk tangan dong buat Bu Siska. Terima kasih. Bu Siska, saya sebelum memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya 1-2 pertanyaan, di slide kedua terakhir sebelum sepatu itu, Ibu Siska menjelaskan bahwa di 21st Century Classroom di dalamnya ada aktivitas yang bisa meningkatkan atau menerapkan apa yang namanya creativity, collaboration, whatever gitu ya, ada 4C. Nah, ini kadang kalau menurut pengalaman saya, sesuatu yang secara teori mereka paham, Bapak Ibu guru kita. Tetapi di saat praktik di dalam kelas, karena classroom style-nya berbeda, masih tetap konservatif, masih tetap konvensional, semua menghadap ke depan, tetapi dia menggunakan teknologi gitu ya. Sehingga yang jadi pertanyaan 4C ini implementasinya bagaimana penerapannya. Dan kedua, ada beberapa sekolah yang tadi saya kaitkan dengan pertanyaan saya, komentar saya yang sebelumnya, ada sekolah yang belum mau memperbolehkan siswa membawa teknologi ke dalam. Bagi saya tidak masalah, tetapi bahwa 4C itu tidak bisa diterapkan kalau tidak ada teknologi yang diterapkan bagi siswa. Ketika siswa hanya bisa mendengar dan menikmati, maka pembelajaran yang bermakna menurut saya tidak bisa terjadi. Gitu. Jadi kolaboratif creativity itu seharusnya bersama-sama baik guru maupun siswa juga diperlengkapi dengan teknologi. Solusi tengahnya kalau memang dilarang atau ketakutan dari sekolah adalah sekolah yang menyediakan. Tetapi di ruang kelas itu proses pembelajarannya guru dan siswa sama-sama diperlengkapi dengan teknologi dan ruang kelasnya harusnya juga stylenya berbeda. Gitu. Yang menjadi anomali itu kan sebenarnya ketika ada LCD di dalam kelas, ada internet di dalam kelas, tetapi hanya laptop guru yang connect ke internet dan siswa hanya melihat ke depan dan mendengar. Akhirnya tetap menjadi teacher center. Bagaimana mungkin ada kolaborasi creativity kalau studentnya hanya menonton dan menikmati saja. Ini catatan saya, Bu Siska, bahwa teorinya memang demikian dan kalau bisa menerapkan apa yang Bu Siska sampaikan, inilah yang namanya merdeka belajar. Dalam bahasa yang modern, Bu Siska kita kenal yang namanya transformative learning. Kemarin Prof. Eko sudah bicara. Nah, ini kaitan dari materi kemarin ke hari ini seperti itu. Jadi ketika bicara tentang kompetensi guru di dunia digital, maka penerapan atau metode pembelajaran yang dilaksanakan para guru di dalam adalah seharusnya transformative learning. Begitu Bu Siska. Salah nggak gue? Ya, benar-benar. Ada yang saya mau highlight, Bang James. Gini, di lapangan, di sekolah, saya rasa juga kita udah mulai berkeliling Indonesia itu udah cukup lama ya. Saya mulai juga dari tahun 2017 sebenarnya udah mulai berkeliling Indonesia, ketemu dengan teman-teman para pendidik dari berbagai daerah, dari berbagai settingan sekolah. Memang betul, kita tidak semuanya beruntung punya situasi pembelajaran yang memampukan kita untuk menghadirkan semua yang kita mau, gitu ya. Ada sekolah-sekolah yang ada restriction-nya, baik itu restriksinya karena fasilitas yang belum sampai, atau ada value-value atau memang karakter dari sekolah tersebut yang kemudian ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang diberikan. Bapak Ibu tidak boleh menyerah dengan kondisi seperti itu. Creativity, collaborations, cooperations, critical thinking itu adalah hal yang bisa
kita hadirkan melalui begitu banyak hal dan begitu banyak cara. Yang perlu kita pikirkan adalah satu, sebelum kita merancang atau mengeksekusi sebuah rancangan pembelajaran itu memang sekarang guru harus berhenti sebentar dan mikir dulu Bang James. Kalau saya mau anak-anak saya ini menjadi seorang kolaborator, maka jenis kegiatan seperti apa yang saya harus hadirkan supaya dia berkolaborasi. Jangan sampai kita tidak mikirin itu. Jangan kita hanya datang ke kelas, kita hanya bermimpi, berharap anak-anak menjadi seorang kolaborator yang baik, seorang komunikator yang baik, dia mampu berpikir kritis, tapi kita tidak melakukan intervensi. Itu yang salah. Intervensi bisa begitu banyak hal. Kalau anak-anak mau supaya dia menjadi kreatif, maka pantiklah kreativitas itu melalui begitu banyak hal yang bisa kita lakukan. Contoh-contoh, kasih contoh-contoh media-media yang baik, sehingga kemudian mereka mendapatkan ide-ide dari luar. Luar itu bisa dari lingkungan sekitar mereka, dari daerah lain, dan segala macamnya. Yang penting adalah kita berhenti sebentar. Yuk, kita mikir yuk. Kalau anak-anak saya mau supaya critical thinking-nya tumbuh, supaya anak-anak ini bertanya dengan kritis, maka apa yang harus saya hadirkan di dalam pembelajaran saya? Banyak yang lupa, Bang James. Kita mau anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang kritis, tapi tidak diajarkan bagaimana berpikir kritis. Kita bahkan juga kadang-kadang guru nggak ngeh gimana caranya memantik rasa ingin tahu siswa sehingga mereka bertanya dengan kritis. Nah, memantik rasa ingin tahu juga topik sendiri nih. Nanti kalau kita punya waktu, Ya, kita juga bisa bicara tuh, bagaimana sih memberikan pertanyaan pemantik yang baik dan benar supaya anak-anak itu timbul rasa ingin tahunya dan dia berpikir kritis di situ. Kadang-kadang kita lupa dalam rancangan itu. Kadang-kadang kita hanya bawa buku, ikutin aja. Nah, itu yang salah. Nah, sekarang dengan hadirnya teknologi, kita udah nggak boleh mikir bahwa kita hanya mengubah buku yang kita pegang ini menjadi bentuk file, menjadi bentuk PowerPoint. Itu nggak cukup. Itu hanya merubah cara aja. Tapi kita harus berpikir, bagaimana yang kita hadirkan di dalam slide itu mampu membuat anak-anak berkolaborasi. Dari pertanyaan yang aku kasih aja nih, ya diskusilah kamu bersama dengan teman bangkumu. Harus naik levelnya. Bukan hanya tentang menghadirkan gambar-gambar, bukan hanya tentang menghadirkan tulisan gitu ya, banyak gitu ya. Jadi sama seperti membaca textbook, tapi sekarang diganti dengan baca slide. Itu bukan teknologi integrasi. Itu hanya ngubah aja itu. Nah, jadi memang ada beberapa strategi-strategi yang harus kita coba untuk kita hadirkan di ruang kelas. Kalau misalnya kita tidak beruntung, bukan sebenarnya mungkin tidak beruntung ya. Saya takut nanti ada kepala sekolah yang merasa bahwa kebijakan dalam sekolahnya tidak pas. Pasti ada latar belakang bagi beberapa sekolah yang kemudian memutuskan untuk tidak memberikan expose itu secara langsung. Tapi gunakanlah lab ICT. Saya rasa sekolah pasti punya lab ICT, Bang James. Ya kan? Ketika kita memang mau anak-anak berkolaborasi bersama-sama dengan sebuah apps yang kita pilih, atau yang sesimpel misalnya, buatlah sebuah karangan narasi dengan menggunakan apps ini, lalu kemudian ciptakanlah ilustrasinya, isi dengan voice note-nya dan segala macam, karena itu sebenarnya menggembirakan buat mereka. Imajinasinya bisa lebih tumbuh, bisa lebih muncul ketika dia bisa memilih berbagai macam ilustrasi yang berbeda-beda dari settingan cerita yang dia buat, dan dia bisa isi suara atau bahkan dia bisa pilih suara yang paling pas untuk karakter yang dia ciptakan. Compare dengan membuat cerita narasi tentang apa secara tertulis. Itu pasti akan berbeda responnya. Nah, kemewahan itu sih sebenarnya nggak didapatkan kalau kita tidak menggunakan teknologi, karena teknologi itu sebenarnya memperkaya pengalaman anak-anak, memperkaya cara mereka belajar. Basic prinsipalnya penggunaan teknologi adalah memperkaya wacana mereka, menstimulus lebih, dan memberikan pengalaman belajar yang menumbuhkan rasa ingin tahu dan ownership-nya terhadap apa yang sedang dipelajari oleh mereka. Gitu Bang James. Jadi Bapak Ibu, nggak boleh sekarang ketika misalnya besok kita mau mengajar, kita mesti mikir dulu. Kalau saya mau nembak profil kolaborator atau profil creativity atau profilnya critical thinking, apa yang mau saya hadirkan supaya anak-anak terlatih untuk menjadi seorang pemikir yang kritis.
pertanyaan seperti apa yang harus saya kasih supaya mereka berpikir dengan higher order thinking. Bukan hanya tentang apa dan bagaimana loh, tapi ada begitu banyak hal yang bisa kita pakai untuk membuat mereka terlatih menganalisis, membuat sintesis, dan segala macamnya. Jadi memang harus berhenti sebentar nih sekarang tugas kita sebagai seorang fasilitator, karena kita bukan satu-satunya sumber belajar lagi buat mereka. Kita yang memfasilitasi resources yang begitu banyak itu untuk hadir di dalam proses pembelajaran mereka. Begitu Bang James? Ya, setuju. Sebenarnya saya tuh ini aja mengulik aja teman-teman pemikirannya bahwa ketika bicara pembelajaran bermakna, maka LCD proyektor dan internet di dalam kelas itu bukan pengganti whiteboard. Ya, yang terjadi ini kebanyakan hanya mengganti yang tadi Bu Siska bilang, sekedar PowerPoint ditayangkan di sana, mengganti buku, mengganti papan tulis menjadi PowerPoint. That's it. Tetapi kolaborasi, creativity, pemikiran kritis itu tidak terjadi di dalam. Ya, saya mengulik aja bahwa kalau kita mau menerapkan pembelajaran bermakna, ya mau tidak mau teknologi harus hadir dalam kelas. Ketika dilarang ya enggak apa-apa, tapi sekolah yang menyediakan harus. Gitu ya Bu Siska, melengkapi aja kok. Bapak Ibu ada 1-2 pertanyaan. Silakan langsung. Tadi saya cuma menggelitik aja sih tadi. Karena Memantik biasanya ya, kita itu contoh pemantik itu. Iya. Biasanya kita kalau webinar gini, tahu ya, oke tahu, tapi begitu di bawah pertanyaan berikutnya tidak mau ditanya, lupa ditanyakan kadang. Terus prakteknya gimana ya? Realisasinya di dalam kelas maunya bagaimana? Ya silakan yang mau nanya raise hand seperti biasa, raise hand. Kemudian silakan Bu langsung. Ani katanya mau bertanya, saya mau tanya katanya. Bu Ani silakan. Ya, selamat sore Ibu. Assalamualaikum. Selamat sore. Gini Ibu. Saya nggak di selamat sore ya. Ibu, sorry. Ya, di sekolah saya sebenarnya diperbolehkan memanfaatkan gadget ya untuk anak-anak di saat guru memang membutuhkan gadget untuk proses KBM-nya. Jadi kami sangat memantau dengan ketat, terutama wali kelas Ibu. Jadi selama tidak ada pembelajaran, misalnya istirahat atau sholat gitu ya, terutama sholat. Jadi gadget memang ditaruh di meja wali kelas. Nah, karena kami khawatir Ibu, karena sekolah kami itu siswanya campuran ya dari berbagai dari berbagai latar belakang yang berbeda gitu ya, dari pekerjaan orang tua, kehidupannya, pergaulannya, semuanya macam-macam di sekolah kami itu. Jadi ada beberapa kekhawatiran dari kami sebagai guru gitu ya, apabila anak-anak menggunakan gadget, terutama untuk konten pornografi gitu ya Ibu. Jadi kami sangat wanti-wanti, apalagi kami sekolah madrasah Ibu. Nah, jadi saya mau minta tolong sama Ibu memberikan solusi ya, solusi yang aplikatif gitu Ibu ya, agar siswa saya itu benar-benar memanfaatkan gadgetnya dengan aman, etis, dan bertanggung jawab gitu Ibu. Jadi aplikatifnya seperti apa? Karena selama ini yang kami lakukan, kalau tidak ada pembelajaran, HP dititipkan di meja wali kelas Ibu. Jadi seperti itu. Jadi kami masih meragukan, ya tidak semua murid kami sih sebenarnya. Ada mungkin kekhawatiran untuk beberapa siswa tidak memanfaatkan dengan bijak, itu saja Ibu. Mohon solusinya Ibu yang aplikatif. Baik, terima kasih. Ini sebenarnya kekhawatiran ini kan kekhawatiran umum ya, kalau saya bilang ya Pak James dan teman-teman ya. Bukan hanya terjadi pada sekolah-sekolah tertentu, tapi sebenarnya ini adalah kekhawatiran bangsa kalau saya lihat. Tapi ketika kita memfokuskan pada kekhawatiran itu, yang kekhawatiran itu sebenarnya adalah berasosiasi secara langsung dengan sesuatu yang negatif,
dan menisbikan manfaat yang luar biasa besar sebenarnya, maka sebenarnya ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Artinya begini, kita khawatir karena kita merasa kita belum bisa mempercayai anak-anak untuk menggunakan gadget secara bijak, gitu ya. Benar ya? Karena kita merasa tidak percaya, dan mungkin ketidakpercayaan itu memang dibuktikan oleh evidence-evidence atau kejadian-kejadian yang membuat kita merasa bahwa, wah kayaknya mereka belum bisa tuh. Betul ya? Sehingga kemudian kita menjadi mencabut, menisbikan manfaat yang lainnya, karena kita merasa khawatir dan tidak percaya. Ini sebenarnya bukan hanya PR sekolah, ini PR masyarakat, PR komunitas, PR orang tua untuk memberikan pemahaman. Ini dan sebenarnya bukan hanya terkait kepada gadget sih. Semua hal. Misalnya, kalau boleh dibilang semua hal kalau kita tidak percaya, tidak tahu bagaimana cara menggunakannya dengan baik, itu pasti akan menimbulkan resiko, menimbulkan bahaya kan? Gitu. Nah, gadget di sini adalah pintu masuk sebenarnya terhadap informasi-informasi tersebut. Ketika anak tahu, ketika anak sudah mendapatkan pemahaman yang cukup, bagaimana dia menjadi pengguna teknologi yang bertanggung jawab, harusnya kekhawatiran itu nggak muncul. Tapi memang itu perlu kerja keras yang luar biasa dan perlu konsistensi untuk membantu anak-anak tumbuh perilaku terhadap kebiasaan baik tersebut. Di sebuah sekolah biasanya mungkin Pak James nanti bisa perbaikin karena beliau pasti ada lebih expert di situ. Kita menggunakan email grup kan ya. Di dalam pengaturan email itu kan sebenarnya bisa akses YouTube itu bisa diatur sesuai dengan age level ya. Benar nggak Pak James? Betul. Nah, bisa kan? Jadi maksudnya kita juga usahakan. Ya, bisa Ibu, bisa. Betul sekali. Jadi maksudnya kita juga usahakan bahwa paparan itu kita sesuaikan dengan umur mereka. Jadi paparan-paparan itu dilatih dari kecil, kan pasti ada pilihannya ya, under 18, above, dan segala macam itu, sehingga kemudian akses yang didapatkan oleh anak-anak pun juga berbeda. Nah itu juga mungkin kalau secara teknis itu bisa dilakukan. Jadi kita mengatur paparan-paparan itu sesuai dengan umurnya anak-anak. Tapi secara etika dan secara karakter, harusnya menjadi sebuah tanggung jawab bersama-sama. Itu is a shared responsibility dari semua pihak untuk memastikan bahwa anak-anak mampu memaknai kebebasan yang mereka dapatkan ketika mereka diperbolehkan menggunakan gadget tersebut. Di kami Bu Anik ada yang disebut dengan memang harus dibantu dengan peraturan sekolah ya Pak James ya. Ada level of offenses. Jadi memang itu yang kemudian ya salah satu hal yang kita pakai untuk memberikan pesan kepada anak-anak bahwa ketika kamu memang tidak bisa dipercaya atau violating agreement atau rules, ada beberapa hal konsekuensi yang memang harus kamu ambil. Nah itu juga bisa dipakai sebagai reinforcement. Tapi yang paling utama adalah itu tadi digital citizenship. Coba Bu Anik nanti coba lihat searching digital citizenship itu sudah banyak sekali resources-nya. Karena itu tidak tumbuh spontan, itu dilahirkan dari sebuah pendekatan yang dimulai dari early childhood, bahkan ketika mereka mulai di TK pun itu sudah kita siapkan untuk bagaimana menjadi warga dunia digital yang baik. Nah, kalau ini anak-anak udah SMP misalnya atau udah SMA, ambillah chapter-chapter di bagian umur di situ untuk dimasukkan di dalam pembelajaran digital citizenship itu, sehingga kemudian mereka juga tahu bagaimana seharusnya bersikap sebagai anggota dunia digital. Begitu Bu Anik ya, semoga membantu. Boleh nambah Bu Siska, ada Silakan. Walka, saya menambahkan sedikit. Terima kasih. Betul yang disampaikan Bu Siska, namun saya dari pendekatan teknis bahwa yang pertama peran serta dari keluarga ini sangat penting. Tadi Bu Siska bilang seluruh stakeholder harusnya terlibat, bukan hanya pemerintah, tapi keluarga. Yang terlambat di kita adalah ketika anak-anak diperbolehkan menggunakan HP, tidak melalui proses edukasi dan pembatasan dari keluarga, sehingga dia mencari sendiri dan bertumbuh sendiri di dunia digital. Statistik mengatakan pornografi dan penjudian yang dilakukan oleh anak-anak muda kita, bahkan orang tua, itu diterima, dilakukan bukan dengan sengaja, yang tadi Bu Siska bilang, tetapi karena dia mengakses informasi yang dia tidak tahu, sehingga dia masuk dalam sebuah platform yang membuat data mereka di-capture,
Lalu kemudian muncullah iklan-iklan yang mempromosikan perjudian dan pornografi, dan dia namanya anak-anak, dia mencoba apa yang muncul di situ. Jadi Iya, iya. sebenarnya kalau saya, ketika di dalam keluarga sudah ada pembatasan artinya tidak melarang, tetapi membatasi informasi yang tampil atau yang dipakai oleh anak-anak itu, dan sebenarnya itu sudah ada softwarenya. Bapak Ibu, saya perkenalkan yang namanya Google Parental Control. Itu semua aktivitas anak, karena Android pada umumnya, Android ini semua penggunanya pada umumnya Android. Android itu kan Google base. Jadi ketika mereka menggunakan Android, dan mereka mengakses apapun itu tercatat di lingkungan keluarga. Orang tua bisa melihat, memantau tanpa melarang, cukup dengan melihat kontrol di dalam family parental control Google itu, ketahuan dia membuka apa, mengakses apa, dan sebagainya. Dan itu bisa diblok. Demikian juga tadi Bu Siska, YouTube. YouTube untuk anak adiknya yang masih kecil, untuk kakaknya itu bisa diatur sebenarnya. Apa yang tampil. Nah, selama ini kan edukasi ini tidak berjalan dengan baik, bahkan sekolah dan guru-guru pun tidak tahu gitu. Jadi ya kayaknya perlu ada sesi khusus ya Bu Siska, bagaimana yang Bu Siska bilang sebagai digital citizenship itu perlu diberikan kepada Bapak Ibu guru, sehingga nanti bebannya tidak di guru-guru SMA, SMK, tetapi sejak dari SMP sudah ada diterapkan kontrol seperti itu. Itu tambahan aja sih Bu Siska, bahwa sudah ada, sebenarnya sudah lama ya, sudah sejak bagian dari corporate responsibility dari YouTube dan Google. Kalau di luar negeri itu kan undang-undangnya begitu, mereka tidak boleh hanya menciptakan aplikasi atau platform, tetapi mereka diwajibkan untuk mengedukasi terutama pada hal-hal negatif yang timbul akibat teknologi yang mereka ciptakan. Itu sudah lama, itu bagian dari aturan ketika mereka bermain atau menciptakan sebuah platform untuk digunakan di seluruh dunia. Gitu Bapak Ibu guru. Jadi sebenarnya sudah lama. Cuma kita tidak memakai itu, tidak mengacu kepada itu, tetapi secara bebas membiarkan, saya mengatakan pembiaran gitu ya, kepada anak-anak kita untuk mengakses informasi dari gadget. Tambahan aja Bu Sis. Ya, betul sekali. Jadi memang edukasinya itu rupanya bukan hanya untuk anak-anak kita, tapi untuk kita sendiri sebagai orang dewasa yang menemani mereka pun perlu ya. Jadi mungkin kita perlu gencarkan juga nih tanggung jawab kita bersama nih, Pak James dan Bapak Ibu guru semua di sini. Bagaimana kita mengedukasi parents, bagaimana kita mengedukasi masyarakat tentang bagaimana seharusnya kita mendampingi anak-anak untuk bertumbuh dan berkembang dengan sehat di dunia digital. Karena itu tadi, mereka banyak, mostly anak-anak mendapatkan gadget dengan yang canggih-canggih tanpa ada sebuah persiapan terlebih dahulu. Jadi dicemplungin aja di dunia digital itu tanpa ada pendampingan yang baik. Gitu. Jadi ada implikasi-implikasi negatif yang muncul di situ. Gitu Bu Anik ya. Nggih, matur nuwun Ibu. Sama-sama Ibu. Baik. Terima kasih Ibu Francisca, atau panggilan sayangnya Bu Siska. Tepuk tangan sekali lagi pada Bu Siska. Terima kasih loh. Terima kasih. Materinya yang luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu guru banyak mendapat insight ya, mendapat wawasan baru tentang bagaimana kompetensi guru, peran guru di dunia digital, terutama dalam pembelajaran berbasis digital. Bapak Ibu, ini kaitannya dengan lomba, karena lomba ini bernama Digital Media and Learning. Jadi titik penilaian dari lomba ini bukan hanya media yang Bapak Ibu ciptakan, tetapi bagaimana proses pembelajaran yang terjadi di kelas ketika Bapak Ibu menyampaikan materi menggunakan media yang Bapak Ibu buat. Jadi tidak sebatas bagus-bagusan media, bagus-bagusan video, bagus-bagusan imersif VR atau AR, tapi bagaimana tadi salah satu kriteria penilaian dari juri nanti adalah apakah itu bermakna apa tidak. Satu. Yang kedua, bagaimana Bapak Ibu mengintegrasikannya dalam teknologi. Penyampaiannya jadi bagaimana. Kita itu harus lihat semua proses itu. Jadi Bapak Ibu yang sudah membuat materi, enggak apa-apa, ini Bapak Ibu silakan, tahun ini mungkin belum berhasil, ya tahun depan diperbaiki lagi. Dengan masukan-masukan seperti ini, Bapak Ibu semakin baik dalam membuat kontennya, semakin baik dalam mengintegrasikannya dalam proses pembelajarannya, dan semakin baik dalam Bapak Ibu menata kembali classroom style-nya,
Ya, dengan menyesuaikan dengan materi, menyesuaikan dengan konten yang Bapak Ibu. Kira-kira gitu benang merah materi hari ini seperti itu Bapak Ibu jika dikaitkan dengan lomba. Diharapkan ke depan konten-konten pembelajaran yang dibuat oleh para guru akan semakin berkualitas dan bermakna, kata Bu Siska. Harus bermakna. Ya. Baik, saya pikir begitu kesimpulannya dan saya menyampaikan kaitan dengan lomba ini. Selamat berlomba, materi semoga memperkaya. Bapak Ibu boleh loh mau merubah-rubah materi, silahkan. Mau merubah ini silahkan. Karena Bapak Ibu, yang Bapak Ibu daftarkan di lomba itu bukan artikelnya yang diupload. Ini saya dapat pajak informasi dari Angel. Kok banyak yang nanya yang seperti itu ya. Itu karena Bapak Ibu tidak memahami tujuan dari lomba. Yang diminta upload itu adalah hanya linknya saja. Link microsite, link dari blog yang Bapak Ibu. Jadi kontennya mau dirubah, yang dirubah kan di microsite, bukan yang diupload. Yang diupload itu hanya linknya. Jadi yang didaftarkan itu, yang diupload itu dimasukkan daftar dari link yang Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kontennya mau dirubah silakan. Anda mau rubah sampai menjelang juri ya silakan, boleh-boleh saja. Ya, Bapak Ibu mau nambah artikel, mau nambah foto, mau nambah apa segala macam untuk memperkaya lomba ini, silahkan. Ya, jadi pertanyaan ini berarti guru yang bertanya ini berarti tidak memahami panduan. Kami tidak melihat bagaimana, ada sebagian sudah betul ya, bagus ya. Jadi yang dia daftarkan di situ adalah linknya. Isinya bisa berubah-ubah Bapak Ibu. Bapak Ibu mau rubah besok juga silahkan. Tidak usah upload ke dashboard. Yang di dashboard yang Bapak upload cuma linknya saja. Gitu. Jadi Bu Siska ini sekaligus pembelajaran bagi peserta bahwa literasi informasi guru-guru ini banyak yang masih rendah. Ya, masih rendah, tidak memahami dulu, tidak dibaca dulu, maunya langsung bertanya, maunya dituntut satu-satu, maunya minta contoh. Nah, ini bukti bahwa literasi informasi Bapak Ibu masih perlu diperbaiki. Ketika kita masuk dalam digital citizenship, maka literasi informasi Bapak Ibu harus baik dulu. Ya, tapi ini tidak apa-apa, ini proses pembelajaran. Ya, saya biarkan saja karena biar ini berproses. Nanti saya pikir setelah ada pemenang, Bapak Ibu guru nanti bisa lihat, oh ternyata begitu toh. Tapi ternyata guru-guru kita Bu Siska memangnya sukanya begitu. Lihatnya contoh. Gitu ya. Jadi tidak mau belajar, tidak mau membaca, mintanya dituntun satu-satu. Ya sudah, saya biarkan saja. Saya bilang sama panitia, Angel, udah biarin aja dia tanya, jawab aja apa. Ya, sedikit yang menang juga tidak apa. Karena ini hal pertama, karena memang begitulah karakter guru kita mayoritas ya, tidak semua ya. Hanya sedikit saja yang seperti itu. Saya yakin masih banyak guru yang baik. Karena semua data yang sudah diupload, banyak kok yang benar. Jadi sedikit yang nggak benar. Ini maksudnya nggak benar caranya gitu ya. Yang mengerti di pedoman, yang mengerti caranya banyak, yang lebih banyak yang mengerti. Gitu Bu Siska, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Ya, maaf Selamat mengganggu sore. ya, Bu Semangat Siska terima kasih. semuanya. Maaf liburnya, tapi memberi waktu untuk Terima memberikan manfaat. kasih. Terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa besok ya. Besok masih ada materi bagaimana Terima membuat kasih, blog, Bu Siska. bagaimana membuat microsite. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jumpa.